Laras pura-pura tak tahu saat suaminya mengurus cerai demi mantan. Diamnya menyimpan kekuatan, mengambil alih harta demi harga diri dan masa depan. Sebuah kisah tentang luka, pengkhianatan, dan kebangkitan perempuan. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Pagi itu, mentari baru saja menembus celah-celah tirai putih kamar utama ketika Laras membuka matanya. Suara denting sendok dan cangkir dari dapur membuatnya tersenyum kecil. Arga, suaminya, selalu bangun lebih dulu. Sejak mereka menikah 3 tahun lalu, pagi mereka hampir selalu sama. Arga menyiapkan kopi, Laras menyiapkan sarapan. Simpel, tenang, dan, dalam penglihatan orang luar, tampak seperti pasangan yang bahagia. Tapi Laras tahu, tidak semuanya sesempurna itu. Ia melangkah ke dapur, masih mengenakan daster tipis bermotif bunga. Arga menyambutnya dengan senyum singkat, tak sedingin, tapi juga tak hangat. Senyum seperlunya. Seperti sudah lama tak benar-benar menyentuh hatinya. Bangunin kamu, ya? Tanya Arga sambil menyerahkan secangkir kopi tanpa menatapnya. Enggak. Aku udah kebangun dari tadi, jawab Laras pelan, lalu duduk di meja makan. Ia mengaduk kopinya pelan-pelan, seperti ingin menunda waktu berbicara. Sejak beberapa bulan terakhir, pagi mereka terasa seperti sandiwara yang sudah dilatih ratusan kali. Gerakan tubuh yang sama, dialog yang itu-itu juga, dan emosi yang pura-pura. Dulu, Laras ingat betul bagaimana mereka mulai dari nol. Ia yang menjual perhiasan emas warisan ibunya untuk membantu Arga membuka kedai kopi kecil di sudut kota. Ia yang ikut turun ke dapur, belajar meracik kopi meski tangannya sering terbakar air panas. Laras yang menjaga kasir, mencatat pengeluaran, bahkan menahan lapar saat omzet belum cukup untuk menggaji 2 orang sekaligus. Tapi sekarang, kedai itu sudah tumbuh jadi 3 cabang. Arga mulai sering dipanggil ke seminar sebagai narasumber. Muncul di majalah bisnis, diwawancarai di radio lokal, bahkan dapat penghargaan dari komunitas UMKM. Semua yang dulu mereka impikan, sekarang jadi milik Arga. Hanya Arga. Siang ini aku meeting di kantor pusat. Kayaknya pulang agak malam, kata Arga tiba-tiba. Laras mengangguk. Aku juga ada rapat sama supplier. Mungkin malam aku mampir ke cabang Rawamangun. Katanya ada beberapa keluhan dari pelanggan. Arga cuma menjawab dengan gumaman. Tidak ada tatapan terima kasih atau kebanggaan seperti dulu ketika Laras menyebut pekerjaan. Tidak ada percikan cinta seperti saat mereka baru merintis. Kini, yang tersisa hanya rutinitas dan diam yang menyesakan. Kadang Laras bertanya dalam hati, apakah ini yang disebut cinta yang berkurang? Atau sejak awal ia hanya pengganti? Ia tahu Arga pernah menikah dengan perempuan bernama Rika. Perempuan yang katanya lembut tapi ambisius. Pernikahan mereka kandas 2 tahun sebelum Arga bertemu Laras. Cerita yang Laras dengar selalu sama. Mereka tidak cocok, sering bertengkar, dan akhirnya berpisah baik-baik. Tapi ada satu hal yang selalu membuat Laras ragu. Arga tidak pernah benar-benar membuang semua kenangan tentang Rika. Di lemari kecil ruang kerja, masih ada satu album foto pernikahan lama. Sudah berdebu, tapi belum dibuang. Laras tidak pernah bertanya kenapa, dan Arga tidak pernah menawarkan penjelasan. Laras menelan kecurigaan itu setiap hari, menutupinya dengan kesibukan, mengalihkannya dengan kerja keras. Ia meyakinkan dirinya bahwa Arga mencintainya. Bukankah ia yang dipilih untuk menemani Arga saat ia terpuruk? Bukankah ia yang diajak membangun mimpi bersama dari awal? Tapi, mengapa Arga mulai menjauh ketika semuanya sudah mapan? Siang itu, saat Laras memeriksa laporan keuangan di cabang Rawamangun, pikirannya melayang ke tahun-tahun awal pernikahan. Saat Arga masih menatapnya dengan bangga karena kecerdasan dan kegigihannya. Saat mereka tertawa karena harus mengantre di warung makan kaki 5 karena uang pas-pasan. Saat semua masih sederhana, tapi nyata. Kini, Laras merasa seperti properti.
Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tahu di mana tempatnya berdiri. Tapi ia tak tahu lagi apakah ia masih dicintai, atau hanya sekadar ada. Sore hari, saat Laras pulang ke rumah, Arga belum kembali. Ia membuka pintu rumah pelan-pelan, menyentuh dinding seakan rumah itu bicara padanya. Rumah yang dulu mereka bangun bersama dengan penuh harapan, kini terasa seperti ruang kosong yang dingin. Laras berjalan ke ruang kerja Arga. Tiba-tiba, entah kenapa, ia merasa ingin membuka laci meja kerja suaminya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu itu bukan kebiasaannya. Tapi sore itu, ada dorongan tak masuk akal yang membuat tangannya bergerak. Laci itu tak terkunci. Dan di dalamnya, ada amplop putih. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Saat ia buka, matanya terpaku pada tulisan di bagian atas dokumen. Permohonan cerai, draft. Laras terdiam. Dunia di sekelilingnya mendadak sunyi. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Lalu, seperti gelombang besar yang menghantam tanpa ampun, ia sadar. Ia sedang hidup di dalam rumah yang nyaris roboh, tapi ia terlalu sibuk menahan genting agar tidak jatuh, sampai lupa memperhatikan bahwa fondasinya sudah retak sejak lama. Laras duduk di ruang tengah, sendirian. Lampu gantung di langit-langit memancarkan cahaya kekuningan yang hangat, tapi hawa di dalam rumah justru dingin, nyaris beku. Jam dinding di atas televisi sudah menunjukkan pukul 22.43. Arga belum pulang. Ini bukan pertama kalinya. Sudah hampir 2 bulan Arga selalu pulang larut malam. Alasannya selalu sama. Rapat mendadak, klien susah ditemui siang hari, rekan bisnis minta diskusi dadakan. Tapi tak satupun alasan itu masuk akal di benak Laras. Terutama karena Arga sekarang nyaris tak pernah mengajak Laras berdiskusi soal bisnis, seperti dulu. Dulu, setiap langkah bisnis mereka selalu dirundingkan bersama. Kini Laras hanya mendengar kabar baru dari staf, atau dari media sosial kantor. Ia mulai merasa seperti orang asing di usaha yang ia ikut bangun dari akar. Malam itu, ketika akhirnya Arga pulang, langkah kakinya terdengar berat di depan pintu. Suara kunci beradu, pintu terbuka, lalu tertutup kembali tanpa suara salam atau tanya. Laras menoleh dari sofa. "Kamu belum makan?" tanyanya pelan. Arga menggantung jaket di gantungan, tanpa menatap Laras. "Udah, makan di luar." Nada suaranya datar. Laras berdiri dan menghampirinya. Ia hanya ingin memeluk, menyentuh sedikit sisa-sisa kehangatan yang dulu mereka bagi. Tapi langkahnya terhenti saat ia mencium aroma samar dari jaket Arga. Bukan bau kopi, bukan bau bensin atau keringat kantor. Tapi wangi manis, lembut, dan asing. Parfum wanita. Laras hanya berdiri di situ, tanpa mengucap sepatah kata pun. Arga sudah melangkah masuk ke kamar mandi. Air mulai menyala. Dan Laras tetap terpaku di tempat, menatap jaket itu. Seperti menatap bukti bahwa ada yang perlahan terlepas, dan mungkin tak akan pernah kembali. Ia tidak marah. Belum. Yang ada justru rasa sepi. Sunyi yang menggigit seperti hujan pertama di bulan Juli. Malam itu, Laras membuka laptop. Ia mulai membuka kembali catatan keuangan pribadi dan bisnis. Tangannya bekerja otomatis, dingin, tapi matanya tajam. Ia mulai mencatat setiap pengeluaran Arga yang tampak ganjil. Makan malam di restoran mahal padahal jadwal kerja Arga katanya padat. Pembelian bunga dari toko online. Pembayaran e-wallet ke nomor baru yang bukan atas nama siapapun yang ia kenal. Laras membuka rekaman CCTV kantor pusat, akses yang masih ia miliki karena jabatannya sebagai co-founder. Ia mempercepat rekaman, detik demi detik, sampai pada tanggal yang sama saat Arga mengaku lembur sampai malam. Tapi yang ia lihat justru Arga keluar lebih cepat, bersama seorang wanita berambut panjang yang menunduk setengah wajahnya, mengenakan blazer putih. Tak ada bukti apa-apa. Tapi intuisi seorang istri tak butuh bukti untuk merasa hancur. Keesokan harinya, Laras bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi kali ini ia menyelipkan ponsel kecil yang sudah ia aktifkan dengan aplikasi perekam suara otomatis ke dalam saku jas kerja Arga. Ia tak tahu apa yang akan terekam. Tapi ia ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik semua kata, rapat, dan urusan kantor.
Ia juga mulai menyimpan struk, menyalin pesan-pesan yang terasa ganjil dari Arga, hingga mencatat jadwal suaminya secara manual. Bukan untuk membalas, tapi untuk bersiap. Beberapa hari kemudian, ketika Arga meninggalkan laptopnya terbuka tanpa logout, Laras dengan hati-hati membuka folder kerja yang tertutup. Di dalamnya, ada dokumen baru dengan nama samar, proposal usaha R.A. Cafe. R.A. Rika dan Arga. Laras menatap layar laptop itu cukup lama. Jari-jarinya ingin gemetar, tapi ia menahannya. Air matanya tak keluar, hanya tercekat di kerongkongan seperti batu. Ia masih belum konfrontasi, belum melawan. Ia hanya mematikan laptop pelan-pelan dan menarik napas panjang. Karena saat cinta mulai terasa asing, diam adalah pertahanan paling awal sebelum luka membuka diri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Laras memeluk dirinya sendiri sebelum tidur. Tak ada tangan Arga yang merangkul. Tak ada suara, selamat tidur, seperti dulu. Rumah itu masih sama. Tapi kehangatannya sudah entah kemana. Laras tidur dengan dada sesak. Tapi pikirannya mulai bergerak, tajam dan terukur. Karena saat rumah menjadi asing, hanya satu hal yang bisa ia lakukan. Mengenali ulang siapa yang sebenarnya tinggal di dalamnya. Pagi itu hujan turun pelan. Gerimis tipis yang membasahi kaca jendela ruang kerja. Laras masuk ke ruangan itu dengan niat sederhana, mencari buku agenda tahunan yang biasa ia gunakan untuk mencatat rencana mingguan. Ruang kerja itu sebenarnya milik Arga, tapi sejak dulu mereka berbagi, bukan hanya ruang, tapi juga mimpi, rencana, bahkan tumpukan utang yang dulu terasa berat di awal pernikahan mereka. Tangan Laras meraba rak buku dan laci kecil di sudut meja, berharap agenda itu tergeletak seperti biasa. Tapi ketika ia membuka laci kedua dari bawah, matanya justru tertumbuk pada sebuah map bening berisi kertas yang tampak resmi. Rapi, terselip begitu saja, seperti disembunyikan tapi tidak terlalu niat. Rasa penasaran membuat tangannya bergerak tanpa berpikir panjang. Ia menarik map itu pelan. Ada kop surat pengacara di pojok kiri atas dan tulisan tebal yang segera membekukan darahnya. Permohonan cerai. Laras menelan ludah. Tenggorokannya tiba-tiba kering. Ia membuka lembar demi lembar dengan tangan gemetar, membaca tiap baris perlahan. Seolah dengan memperlambat kecepatan membaca, ia bisa menghindari kenyataan yang sedang menghantamnya. Di kolom alasan pengajuan, tertulis, hubungan suami istri tidak harmonis. Telah kehilangan rasa cinta. Tidak ada kalimat panjang. Tidak ada penjelasan. Hanya satu kalimat telak yang membuat jantung Laras seperti diperas dari dalam. Telah kehilangan rasa cinta. Ia terduduk pelan di kursi kerja Arga. Nafasnya pendek-pendek, pikirannya berkeliling dalam kabut bingung. Selama ini ia mungkin sudah menduga, tapi menemukan bukti tertulis seperti ini, rasanya seperti menerima vonis mati tanpa proses pengadilan. Matanya menatap tumpukan kertas itu, lalu ke dinding tempat mereka dulu pernah memasang papan visi misi usaha bersama. Di sana masih tergantung foto mereka saat launching cabang pertama. Arga memeluk Laras dari belakang, senyum mereka lebar, mata mereka bersinar. Ia menatap foto itu lama sekali, seolah mencari sisa-sisa cinta yang pernah tumbuh dari tanah keras perjuangan. Ada bagian dari dirinya yang ingin segera menghampiri Arga dan menamparnya dengan semua amarah. Ingin meneriakkan pertanyaan. Sejak kapan kamu berhenti mencintaiku? Sejak kapan kamu merencanakan ini di belakangku? Tapi Laras tahu, amarah tak akan mengubah apapun. Laras hanya duduk diam di kursi itu selama hampir 1 jam. Hujan di luar semakin deras. Bunyi rintiknya terdengar seperti suara detak jam yang mempercepat waktu. Ia menatap kembali surat itu, lalu melipatnya perlahan dan meletakkannya kembali ke dalam map bening. Ia mengembalikannya ke tempat semula, di dalam laci, lalu menutupnya dengan tenang. Pura-pura tidak tahu. Itu yang ia pilih. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia sedang menyusun strategi. Karena ia tahu, menghadapi pengkhianatan butuh lebih dari sekadar marah. Ia butuh kendali penuh atas hatinya, pikirannya, dan hidupnya sendiri. Malam harinya, Arga pulang seperti biasa. Wajahnya lelah, suara yang dilemparkannya tetap datar. Laras menyambutnya dengan senyum tipis, menyuguhkan teh hangat, lalu kembali duduk di sofa sambil membaca buku, atau lebih tepatnya, berpura-pura membaca.
Besok aku keluar kota. 3 hari, kata Arga tanpa banyak penjelasan. Laras menoleh. Kemana? Surabaya. Katanya ada investor baru yang mau ngobrol langsung. Aku dijadwalin sama tim, jawabnya tanpa menatap Laras. Nginep di mana? Belum tahu. Nanti dikabarin. Laras hanya mengangguk. Tak satu pun dari kalimat Arga terdengar jujur. Tapi ia tak bertanya lebih jauh. Karena malam itu, ia tahu, jika seseorang sudah berniat pergi, tidak ada tanya yang bisa menahannya. Setelah Arga tidur, Laras membuka laptop dan mulai menulis sesuatu. Bukan curahan hati, bukan pesan untuk Arga, tapi daftar. Daftar aset yang masih bisa ia kuasai secara hukum. Surat-surat rumah, saham bisnis, kendaraan, dan pergerakan dana di rekening. Ia membuka satu persatu file lama yang dulu mereka susun bersama. Sekarang ia buka sendiri. Tangannya tidak lagi gemetar. Karena malam itu, Laras sudah tidak sekadar menjadi istri yang patah hati. Ia sedang bertransformasi. Ia tahu perang ini sudah dimulai, dan ia tidak akan datang dengan teriakan. Ia akan datang dengan diam yang menghancurkan. Pagi itu, Laras duduk di sebuah ruangan yang sepi di lantai 3 sebuah gedung perkantoran kecil di Jakarta Selatan. Hanya ada suara detik jam di dinding, dan sesekali gesekan pena di tangan seorang perempuan yang duduk di hadapannya. Seorang pengacara keluarga yang direkomendasikan oleh temannya secara diam-diam. Wajah Laras tampak tenang, tapi matanya merah dan sembab. Bukan karena baru saja menangis, tapi karena terlalu banyak menangis dalam diam selama beberapa minggu terakhir. Kini, tak ada lagi air mata. Hanya keputusan yang tak bisa ditunda. Saya nggak mau langsung menggugat. Belum. Tapi saya harus bersiap. Semua atas nama saya, kan? Tanya Laras sambil menatap mata sang pengacara. Perempuan itu, Budina, mengangguk sambil membolak-balik berkas di hadapannya. Rumah atas nama ibu. Kendaraan juga. Saham di usaha suami ibu. Di akta awal memang dibagi 2. Tapi saya lihat catatan Anda. Sebagian besar dana awal justru dari rekening Anda sendiri. Kita bisa pastikan hak ibu lebih kuat dari yang terlihat di atas kertas. Laras mengangguk pelan. Ada perasaan lega kecil, tapi juga getir. Karena semua ini bukan tentang memenangi apapun, melainkan menyelamatkan sisa harga diri yang hampir hancur. Ia menyerahkan satu map besar berisi salinan surat-surat penting, sertifikat rumah, BPKB kendaraan, lembar saham, dan beberapa bukti transfer dana modal awal yang berasal dari rekeningnya pribadi. Semua ia kumpulkan sendiri, dalam diam, di malam-malam panjang saat Arga terlelap atau tidak pulang. Kalau suatu saat saya butuh tindakan hukum cepat, saya bisa hubungi Budina langsung, ya. Tentu. Tapi saran saya, mulai amankan hal-hal kecil dulu. Rekening, dokumen asli, akses digital, semua. Karena kalau suami ibu memang sedang menyiapkan perceraian diam-diam, biasanya langkah berikutnya adalah membersihkan semua yang bisa dia klaim. Laras tersenyum kecil. Pahit. Saya sudah mulai. Uang di rekening bersama sudah saya pecah. Perlahan, tidak mencolok. Dalam jumlah kecil. Tapi cukup untuk memisahkan hak saya dari kemungkinan ia ambil semuanya nanti. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan dalam sunyi yang terencana. Laras berpura-pura seperti biasa. Memasak, menyapa, menyiapkan keperluan Arga jika dibutuhkan. Tapi di balik semua itu, ia bergerak. Setiap pagi sebelum Arga bangun, ia memeriksa rekening online mereka. Ia memindahkan sebagian uang ke rekening pribadi yang sudah tak lagi terhubung ke sistem keuangan bisnis. Ia juga membuka save deposit box pribadi dan mulai memindahkan dokumen penting dari laci rumah ke sana, termasuk salinan surat cerai yang ia temukan. Semua diam-diam. Semua rapi. Kadang, saat tengah malam dan hanya suara kipas angin yang terdengar, Laras menatap wajah Arga yang tertidur lelap di sampingnya. Ia bukan lagi laki-laki yang sama seperti saat pertama kali mereka memulai hidup bersama. Dulu, wajah itu penuh rencana, penuh api untuk maju. Kini, yang tersisa hanyalah seseorang yang sedang merancang jalan keluar dari kehidupan mereka, tanpa berpamitan. Laras tak lagi menangis saat melihat itu. Ia hanya menatap, dan menghafalkan setiap lekuk wajah itu. Bukan untuk dikenang,
tapi untuk diikhlaskan perlahan-lahan. Dalam diamnya, Laras juga mulai mencatat pengeluaran Arga. Ia simpan bukti transfer-transfer mencurigakan, tagihan makan malam mahal, dan pengeluaran lain yang tidak pernah disampaikan di rumah. Ia tahu, semua ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang bersiap ketika semuanya benar-benar jatuh. Dan semakin hari, Arga semakin jarang pulang. Ketika pulang pun, tubuhnya ada di rumah, tapi jiwanya entah di mana. Tak lagi menanyakan kabar, tak lagi tertarik dengan cerita Laras tentang usaha mereka. Bahkan aroma parfumnya pun kini menjadi penanda kehadirannya. Parfum wanita yang sama, yang semakin familiar. Laras tahu waktunya tak banyak. Dan sebelum semuanya meledak, ia harus selesai dengan bagian tersulit, mempersiapkan diri ditinggalkan, tanpa kehilangan segalanya. Di ponselnya, ia menulis sebuah catatan, dengan satu kalimat pembuka. Kalau nanti semuanya hancur, aku ingin hancur dengan tenang. Bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang tahu apa yang dia pertahankan, dan tahu kapan harus melepaskan. Hari-hari Laras kini bukan lagi tentang mencari kehangatan di rumah itu, tapi tentang menyusun benteng terakhir sebelum badai datang. Karena ia tahu, badai itu sudah mendekat. Ia bisa mencium baunya. Ia bisa merasakannya di napas Arga setiap kali pria itu menunduk untuk menghindari tatapannya. Hujan turun deras siang itu, tapi Laras tetap duduk di dalam mobilnya yang terparkir di pinggir jalan, tak jauh dari sebuah restoran berkelas di kawasan Senopati. Mesin mobil dimatikan, wiper berhenti bergerak, dan kaca depan mulai dipenuhi bintik-bintik air yang menggantung seperti air mata. Tangannya menggenggam kemudi dengan erat, keringat dingin membasahi telapak tangan meski udara dalam mobil terasa sejuk. Ia sudah di sana sejak 1 jam lalu, menunggu dengan sabar, berharap apa yang ia duga hanya akan berakhir sebagai kesalahpahaman. Tapi semesta tampaknya ingin memperjelas semuanya hari itu. Dari kejauhan, Laras melihat Arga turun dari mobil hitam yang tidak asing, mobil kantor yang biasa dipakai untuk pertemuan penting. Tapi yang membuat napas Laras tercekat bukan mobil itu, melainkan perempuan yang turun dari sisi penumpang, berjalan di samping Arga, mengenakan blus putih dan celana abu-abu, rambutnya dikuncir rendah. Anggun, tenang. Persis seperti yang digambarkan Arga dulu saat pertama kali menyebut nama Rika, mantan istrinya. Laras hampir tak bisa bernapas. Bahu Arga dan Rika bersenggolan ringan saat mereka berjalan memasuki restoran. Tak ada pelukan, tak ada genggaman tangan, tapi gerak tubuh mereka terlalu akrab untuk disebut pertemuan bisnis. Laras tahu, hanya perempuan bodoh yang akan mengabaikan sinyal sejelas itu. Ia tak turun dari mobil. Ia tak berani. Bahkan untuk mengambil ponsel dan memotret, tangannya terlalu gemetar. Yang bisa ia lakukan hanya duduk dan menyaksikan, seperti menonton film dengan akhir yang sudah bisa ditebak, tapi tetap menyakitkan saat akhirnya tiba. Setelah 2 jam, mereka keluar. Kali ini lebih santai, tertawa kecil, dan Rika sempat menepuk lengan Arga sebelum masuk ke mobil. Itu bukan tepukan profesional. Itu bukan bahasa tubuh orang asing. Itu bahasa tubuh seseorang yang sedang mencintai lagi. Laras menunduk. Kepalanya bersandar di kemudi. Air matanya tak keluar. Yang ada hanya perih. Dalam. Diam. Malamnya, Arga pulang lebih awal dari biasanya. Laras yang sedang menyiapkan makan malam di dapur menoleh ketika mendengar suara pintu dibuka. Lagi nggak enak badan? Tanya Laras tanpa menoleh lagi, berusaha menjaga suara tetap datar. Enggak. Cuma capek aja, jawab Arga. Ia meletakkan tas kerja di meja makan, lalu berjalan ke kamar. Tak ada pelukan. Tak ada tanya balik. Hanya lewat begitu saja. Laras menatap pintu kamar yang tertutup. Suara air dari kamar mandi mulai terdengar. Ia berdiri diam di depan piring-piring yang belum selesai ditata, lalu pelan-pelan membuka laci kecil di dekat dapur. Ia mengambil ponsel kecil, ponsel satunya yang disembunyikan, berisi rekaman dari aplikasi penyadap yang ia tanam di ponsel Arga 2 minggu lalu. Ia menekan file suara terakhir. Aku sudah bilang ke pengacara, tinggal tunggu waktu. Dia nggak curiga, kok. Masih berpura-pura jadi istri baik-baik aja. Suara Arga. Lalu, suara perempuan. Rika. Tapi kamu yakin? Kamu nggak nyesel ninggalin dia lagi?
Dia kan dulu sempat kamu benci. Saya nggak pernah benci dia. Saya cuma capek. Dan dia bukan kamu, Rick. Dari dulu yang saya cari, ya kamu. Laras berhenti memutar. Kepalanya menunduk, tangan memegang meja erat-erat seakan tak ingin jatuh. Jadi selama ini, benar. Arga bukan hanya akan menceraikannya, tapi ingin menikahi kembali perempuan yang dulu ia ceraikan. Kenyataan itu tak hanya menghancurkan hatinya, tapi juga menghina semua perjuangan yang pernah ia lakukan. Semua malam begadang membukukan laporan. Semua kali ia menahan lapar demi mencukupkan gaji karyawan. Semua harapan yang ia sisipkan di setiap doa untuk rumah tangga mereka. Ternyata sejak awal, mungkin Laras hanya persinggahan. Tempat Arga berhenti sejenak untuk memulihkan diri sebelum kembali ke tujuan lamanya. Malam itu, Laras tidur dalam diam. Tubuh Arga ada di sebelahnya, tapi rasanya seperti berada di ranjang orang asing. Dan untuk pertama kalinya, Laras tidak lagi ingin tahu kenapa. Tidak lagi ingin menanyakan apa salahnya. Tidak lagi berharap diperjuangkan. Ia hanya tahu satu hal. Kalau seseorang sudah memilih pergi, maka orang yang ditinggalkan harus memilih berdiri. Bukan demi balas dendam, tapi demi dirinya sendiri. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit Jakarta tampak kelabu, seperti menyesuaikan suasana hati Laras yang duduk sendiri di bangku ruang tunggu pengadilan agama. Tangannya menggenggam map biru tebal berisi dokumen-dokumen penting yang telah ia kumpulkan dalam diam selama berbulan-bulan. Ia mengenakan kemeja putih polos dan rok panjang hitam. Tak ada riasan berlebihan di wajahnya. Ia ingin terlihat tegar, tapi tidak menantang. Tenang, tapi tidak lemah. Tak lama kemudian, Arga datang. Mengenakan kemeja biru tua, rambutnya disisir rapi seperti biasa. Ia menatap Laras singkat, lalu duduk di bangku lain, tidak menyapa. Tak ada sisa kehangatan di matanya. Yang ada hanya jarak yang sudah terlalu jauh untuk dijembatani. Sidang dimulai dengan formalitas biasa. Hakim membuka berkas perkara, membaca identitas kedua pihak, dan bertanya dengan nada datar. Saudara Arga, alasan pengajuan cerai. Arga menjawab, kami sudah tidak cocok lagi, Yang Mulia. Sudah lama tidak sejalan. Tak ada getaran dalam suaranya. Tak ada keraguan. Laras menatap wajah suaminya yang berbicara seolah mereka hanya dua orang asing yang kebetulan menikah tanpa cinta. Hakim lalu menoleh pada Laras. Saudari Laras, bagaimana tanggapan Anda? Laras membuka map di tangannya. Ia mengangkat wajah, lalu berkata pelan namun jelas, saya menerima keputusan berpisah, Yang Mulia. Tapi saya tidak setuju dengan alasan, tidak cocok. Ruang sidang menjadi hening. Hakim mengangkat alis. Arga terlihat gelisah. Laras melanjutkan, sambil menyerahkan beberapa dokumen ke Panitera. Di sini saya sertakan bukti-bukti perselingkuhan suami saya dengan mantan istrinya, Rika. Ada bukti transaksi pribadi, tangkapan layar komunikasi, dan, yang paling penting, rekaman suara pengakuan dari suami saya sendiri bahwa ia menjalin kembali hubungan dengan perempuan tersebut sebelum perceraian ini diajukan. Hakim mengangguk serius, membuka satu persatu dokumen. Arga mulai panik, tubuhnya bersandar ke depan, mencoba bicara. Ini pelanggaran privasi, katanya cepat. Dia menyadap ponsel saya tanpa izin. Hakim mengangkat tangan, memberi isyarat agar Arga diam. Materi bukti akan kami telaah. Tapi Anda mengakui bahwa suara dalam rekaman itu adalah suara Anda. Arga terdiam. Wajahnya memucat. Iya, tapi... Cukup, potong Hakim. Kami mencatat bahwa pengakuan Anda sendiri sudah cukup memperkuat dalil gugatan cerai disebabkan adanya pihak ketiga. Dalam hal ini, Anda, Saudara Arga, yang meninggalkan rumah tangga lebih dulu secara emosional maupun fisik. Suasana ruang sidang terasa tegang. Arga memalingkan wajah ke arah Laras, untuk pertama kalinya benar-benar menatapnya sejak sidang dimulai. Kamu sengaja jebak aku. Suaranya bergetar antara marah dan kaget. Laras menatapnya lurus. Matanya tak berair, tapi tajam. Bukan jebakan. Aku cuma memastikan kamu tidak bisa kabur dari kenyataan yang kamu buat sendiri. Arga mencengkram lututnya. Nafasnya berat.
Ia seperti menahan letupan amarah yang mulai naik ke ubun-ubun. Dan saat hakim menyinggung soal pembagian harta Gonogini, suasana berubah drastis. Berdasarkan data dokumen yang diserahkan oleh pihak istri, rumah, kendaraan, dan saham usaha sebagian besar memang atas nama Laras. Termasuk dana operasional dan aset usaha. Saudara Arga tidak memiliki bukti kontribusi finansial awal yang sah. Maka sesuai hukum, tidak ada klaim pembagian yang bisa diberikan kepada saudara Arga untuk aset tersebut. Arga mendongak tajam. Apa maksudnya? Semua itu usaha kita berdua. Laras tahu itu. Laras masih duduk tenang, tangannya terlipat di pangkuan. Ya, aku tahu. Tapi semua yang kamu bangun, kamu tinggalkan sebelum selesai. Aku hanya menyelamatkan apa yang tersisa. Kamu pikir aku diam karena bodoh? Suara Laras pelan tapi tajam. Aku diam karena aku tahu. Orang yang ingin pergi tidak bisa dicegah. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan membiarkan dia pergi sambil mencuri semua yang kami bangun. Wajah Arga memerah. Tangannya mengepal di atas meja. Tapi ia tahu, semua sudah terlambat. Secara hukum, Laras lebih siap, lebih cermat. Dan sekarang, ia berdiri di ujung meja sidang bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang bertahan dengan kepala tegak. Hakim menutup sidang hari itu dengan keputusan. Perceraian diproses, gugatan sah, harta tidak terbagi karena secara legal dan administratif, tak ada hak milik Arga yang dapat dibuktikan. Laras berjalan keluar dari ruang sidang dengan langkah ringan. Di belakangnya, Arga terduduk lemas di bangku, wajahnya kosong, dadanya turun naik seperti orang kehabisan udara. Di lorong luar, Laras menatap langit mendung dari jendela panjang pengadilan. Jakarta masih kelabu. Tapi dalam dirinya, badai justru mulai mereda. Bukan karena semuanya berakhir indah, tapi karena ia tahu, ia telah menyelamatkan dirinya sebelum kehancuran yang lebih besar datang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar bebas. Musim hujan belum benar-benar usai. Langit masih sering murung, dan angin membawa dingin yang menusuk ke tulang. Di suatu sore, Laras duduk di dalam mobilnya yang terparkir tak jauh dari sebuah kedai kopi kecil yang dulunya sering dikunjungi Arga bersama timnya. Dari kejauhan, ia melihat seorang pria dengan jaket lusuh keluar dari pintu kedai dengan langkah berat. Rambutnya berantakan, wajahnya tak terurus, dan tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu di ruang sidang. Itu Arga. Dan Laras hampir tak mengenalinya lagi. Sejak perceraian mereka selesai 3 bulan lalu, Laras tak pernah mencoba mencari tahu kabar Arga secara langsung. Tapi kabar selalu menemukan jalannya, melalui teman lama, laporan keuangan bisnis, dan sesekali melalui staf kantor yang masih menyisakan rasa hormat pada sosoknya sebagai pendiri. Dari semua itu, satu hal jelas, Arga sedang berada di titik terendah hidupnya. Setelah surat putusan dikirim, Arga resmi kehilangan hak atas rumah utama mereka yang berdiri di atas tanah warisan Laras. Mobil yang ia gunakan ditarik karena surat-suratnya bukan atas namanya. Bahkan kantor cabang usaha yang ia klaim dibangun sendiri, nyatanya berdiri dengan dana pribadi Laras yang telah ia lindungi secara hukum. Dan saham? Laras menyisakan sebagian kecil untuk Arga, tapi cukup untuk membuatnya tak bisa lagi membuat keputusan bisnis penting. Ia hanya pemegang sisa. Dan yang paling menghantam, Rika meninggalkannya. Lagi. Hanya berselang 2 minggu setelah sidang terakhir, Rika memutuskan komunikasi. Arga mencoba menghubungi, menemui, bahkan mendatangi apartemen tempat Rika tinggal, tapi tak pernah diberi kesempatan bicara. Suatu malam, setelah semua pintu tertutup, Arga menuliskan pesan panjang di ponsel, pesan yang tidak pernah ia kirim. Ia hanya menatap layar, lalu menghapusnya perlahan. Mungkin, jauh di dalam dirinya, ia tahu, ia tak sedang dihukum oleh Laras. Ia sedang dihukum oleh pilihannya sendiri. Kini, ia menumpang tinggal di rumah kontrakan kecil milik sepupunya di pinggiran kota. Mobil diganti dengan sepeda motor tua pinjaman. Pekerjaan tak menentu. Beberapa klien menjauh setelah tahu ia tidak lagi memegang kontrol atas perusahaan yang dulu ia bangun bersama Laras. Dan di balik semua itu, ia sadar satu hal. Tanpa Laras, ia bukan siapa-siapa. Sementara itu, Laras menjalani hari-harinya dalam diam yang tenang.
Ia tak merasa bangga melihat Arga jatuh. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kebahagiaan saat melihat laki-laki yang pernah ia cintai dulu kini berjalan dengan wajah tertunduk. Tapi ada rasa lapang yang pelan-pelan tumbuh, karena ia tahu, semesta sedang memperlihatkan kebenaran yang tak perlu dibuktikan lagi. Di sore itu, Laras hanya mengamati dari balik kaca mobil. Ia melihat Arga berhenti di trotoar, duduk di bangku kecil sambil memandangi layar ponselnya. Lama. Seolah menunggu seseorang membalas pesan yang tak akan pernah datang. Laras menggenggam kemudi, menarik napas panjang, lalu menyalakan mesin mobil. Ia tidak turun. Ia tidak mendekat. Karena beberapa luka tidak perlu diobati oleh orang yang pernah dilukai. Ketika mobil perlahan menjauh, Laras melirik ke cermin tengah. Sosok Arga semakin mengecil, semakin samar, hingga akhirnya hilang tertelan bayangan senja. Hidup terus berjalan. Dan yang dulu meninggalkan kini ditinggalkan. Tanpa perlu balas dendam, semesta bekerja dengan cara yang jauh lebih halus dan tak terbantahkan. Pagi itu Laras terbangun lebih awal dari biasanya. Sunyi masih menyelimuti seluruh rumah, tapi tak ada lagi rasa sepi yang mencengkeram seperti dulu. Ia berdiri di depan cermin besar di kamar tidur yang kini ia tempati sendiri, menatap pantulan dirinya dengan mata yang masih sembab. Tidak lagi karena menangis semalaman, tapi karena tangis-tangis sebelumnya belum sepenuhnya kering dari dalam. Di balik wajah yang tampak kuat, Laras tahu luka itu masih ada, dalam dan perlahan mengering. Perpisahan bukan hanya soal kehilangan seseorang, tapi juga tentang gugurnya harapan-harapan yang dulu ditanam dengan sepenuh hati. Laras pernah membayangkan menua bersama Arga, duduk di teras rumah sambil mengelus rambut yang mulai memutih. Ia pernah percaya cinta bisa membuat dua orang bertahan, asalkan cukup setia dan sabar. Tapi ternyata, cinta tak pernah cukup jika tak disertai kejujuran. Setelah perceraian resmi dan semuanya selesai secara hukum, Laras sempat mengalami masa-masa gelap. Ia mengurung diri selama hampir seminggu penuh, hanya keluar kamar untuk minum atau ke kamar mandi. Semua suara terasa asing. Musik kesukaannya tak lagi nyaman di telinga. Bahkan aroma sabun di kamar mandi mengingatkannya pada Arga. Aroma yang dulu membuatnya tenang, kini hanya membuatnya ingin muntah. Ia merasa kehilangan sebagian dari dirinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Laras benar-benar mempertanyakan. Kalau aku bukan lagi istri Arga, siapa aku sekarang? Namun waktu, meski pelan, tetap berjalan. Dan dalam sunyi yang ia pilih, Laras mulai menyusun ulang dirinya. Ia mulai membuka laptop, menatap laporan-laporan keuangan yang dulu ia susun bersama Arga, tapi kini jadi miliknya sepenuhnya. Lalu ia tutup semua itu. Laras tahu, ia butuh sesuatu yang baru. Ia tak bisa terus tinggal di tempat yang mengingatkannya pada luka. Ia harus tumbuh, meski dari bekas patah. Ia mulai membangun lini bisnis baru, lebih kecil, lebih personal. Produk rumahan yang dulu hanya dibuat sebagai hobi kini ia jadikan komoditas. Ia bekerja dari rumah, dibantu 2 pegawai, dan perlahan, pesanan mulai berdatangan. Bukan hanya dari teman dekat, tapi juga dari orang asing yang tak tahu kisah pahit di balik wajah tenangnya. Di tengah proses itu, Laras belajar berdamai. Bukan dengan Arga, bukan juga dengan masa lalunya, tapi dengan dirinya sendiri. Ia belajar memaafkan kebodohannya yang pernah terlalu percaya, terlalu bertahan, terlalu berharap pada seseorang yang tak pernah benar-benar memilihnya. Ia menangis, berkali-kali, tapi setiap tangis membawanya selangkah lebih dekat pada keikhlasan. Suatu sore, Laras berjalan kaki ke taman dekat rumah. Ia duduk di bangku panjang, membawa buku catatan dan secangkir kopi hangat dari rumah. Angin sore menerpa rambutnya pelan, dan matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Di halaman pertama buku catatannya, Laras menulis, "Cinta tidak harus dimenangkan. Kadang, cinta harus dilepaskan untuk menyelamatkan harga diri dan waras kita sendiri. Dan itu bukan kegagalan. Itu keberanian." Ia menutup buku itu perlahan. Luka itu masih ada. Mungkin akan menetap lama. Tapi Laras tahu, luka juga bisa menjadi bagian dari peta perjalanan. Ia mungkin tidak akan pernah sama seperti sebelum semua ini terjadi, tapi ia juga tahu, ia tak ingin menjadi perempuan yang sama. Kini, Laras tidak lagi ingin kembali ke masa lalu.
Ia tidak lagi ingin mencari alasan kenapa Arga memilih Rika, atau kenapa dirinya tidak cukup untuk dipertahankan. Karena hari itu, di bangku taman yang sepi, Laras menyadari satu hal penting. Ia cukup, bahkan saat ia berdiri sendirian. Langit Bandung pagi itu terasa asing, tapi menenangkan. Udara lebih dingin, suara kendaraan lebih jauh terdengar dari jendela kecil apartemen Laras yang baru, dan tidak ada lagi aroma kopi Arga. Tidak ada suara langkah kaki laki-laki yang dulu ia kenal luar kepala. Tapi justru di kota asing inilah, Laras merasa seperti sedang pulang. Sudah 6 bulan sejak ia meninggalkan Jakarta. Ia menjual rumah yang pernah ia tempati bersama Arga dan membeli tempat tinggal mungil di sudut kota yang lebih tenang. Ia tidak ingin hidup dikelilingi kenangan, bahkan jika kenangan itu datang dengan taman luas dan dapur besar. Yang ia butuhkan kini adalah ruang. Untuk bernapas, untuk tumbuh, untuk menjadi dirinya sendiri tanpa bayangan siapapun. Di hari-hari pertama di kota baru, Laras hanya sibuk membongkar kardus dan menata ulang hidupnya. Ia menyulap ruang tamu kecil menjadi sudut kerja, sebuah meja kayu, laptop, rak buku, dan papan kecil tempat ia menempelkan catatan-catatan sederhana seperti, hari ini harus makan tepat waktu, atau, tidak semua kehilangan buruk. Tapi yang paling penting, Laras membawa sesuatu yang lebih dari sekadar pakaian dan perabot. Ia membawa naskah, yang selama ini ia tulis diam-diam. Tentang kehidupannya. Tentang bagaimana cinta yang terlihat utuh dari luar bisa menyimpan retakan-retakan sunyi yang tak pernah didengar. Tentang bagaimana ia pura-pura tidak tahu, sampai akhirnya ia tahu terlalu dalam. Naskah itu ia beri judul, Aku Pura-Pura Tidak Tahu. Ia sempat ragu mengirimkannya ke penerbit. Ia takut dianggap mencari simpati, atau mencemarkan nama seseorang yang pernah ia cintai. Tapi seorang editor muda yang membacanya berkata, ini bukan kisah menyalahkan. Ini kisah menyelamatkan diri. Dan banyak perempuan di luar sana sedang butuh tahu bahwa menyelamatkan diri bukan dosa. Buku itu akhirnya terbit. Dan dalam waktu 2 bulan, Laras menerima ratusan surat. Bukan hanya dari pembaca biasa, tapi dari perempuan-perempuan yang menulis dengan jari gemetar dan air mata jatuh di setiap paragraf. Aku merasa seperti kamu menulis hidupku. Aku juga diam saat suamiku mulai berubah. Terima kasih sudah membuatku merasa tidak sendiri. Laras membaca semuanya. Tak satu pun ia lewatkan. Karena setiap surat itu mengingatkannya bahwa luka yang ia alami tidak sia-sia. Bahwa kisah hidupnya, meski pahit, ternyata bisa menjadi pegangan bagi orang lain yang hampir tenggelam. Dari honor buku dan sebagian tabungan, Laras menyumbangkan dana ke sebuah yayasan yang bergerak mendampingi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Ia mengunjungi kantor yayasan itu diam-diam, menyamar sebagai donatur biasa. Tapi di satu pertemuan kelompok dukungan, ia diminta bicara. Laras berdiri di depan belasan perempuan dengan mata sembab dan tubuh gemetar. Ia menghela napas, lalu membuka suaranya dengan perlahan. Aku tidak lebih kuat dari kalian. Aku hanya memilih untuk tidak terus dipatahkan. Seketika ruangan hening. Lalu satu demi satu, perempuan-perempuan itu mulai menangis. Beberapa maju memeluk Laras, bukan sebagai tokoh publik, bukan sebagai penulis, tapi sebagai salah satu dari mereka. Dan di malam-malam setelah pertemuan itu, Laras mulai tidur dengan lebih damai. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang Arga. Tidak ada lagi tanya, mengapa aku tidak cukup? Karena kini, ia tahu, ia memang cukup. Dunia saja yang kadang tak tahu cara mencintai dengan layak. Di kota baru, di hidup yang baru, Laras tak sedang mencari cinta baru. Ia tak merasa perlu membuktikan bahwa ia layak dicintai lagi. Karena untuk pertama kalinya, ia tahu, dicintai orang lain tidak sepenting mencintai diri sendiri. Dan dalam keheningan malam Bandung yang sejuk, Laras tersenyum kecil sambil menatap naskah barunya di layar laptop. Judul sementara, Perempuan yang Pulang ke Dirinya Sendiri. Ia belum tahu apakah buku itu akan ia terbitkan. Tapi ia tahu, perjalanan hidupnya belum selesai. Ia sedang menulis bab-bab berikutnya. Sendirian, tapi utuh. Arga duduk di pinggir trotoar, mengenakan jaket yang sudah lusuh dan helm yang penuh goresan. Sinar mentari sore menyapu wajahnya yang kini dipenuhi garis lelah dan penyesalan.
Dulu, ia adalah pria yang memiliki segalanya. Rumah mewah, mobil besar, perusahaan yang berkembang pesat. Tapi sekarang, hidupnya berubah drastis. Ia menjadi sopir ojek online, mengantar penumpang demi sepotong rezeki harian yang tak pernah pasti. Setiap kali menghidupkan mesin motornya, ia teringat akan semua yang hilang. Rumah yang dulu penuh tawa kini menjadi kenangan yang jauh. Istrinya, Laras, yang dulu setia di sampingnya, kini menjadi sosok perempuan mandiri yang sudah jauh meninggalkannya. Arga tahu, penyesalan ini datang terlambat, terlalu terlambat untuk mengubah apapun. Ia pernah bermimpi akan bahagia kembali bersama Rika, mantan istrinya, tapi mimpi itu juga kandas. Kini, Arga hidup sederhana, merasakan pahitnya kesendirian dan kehilangan. Di setiap pengantaran, ia bertemu dengan banyak orang, tapi tak pernah ada yang bisa menggantikan ruang kosong di hatinya. Di sisi lain kota, Laras duduk di ruang kerjanya yang terang, di tengah tumpukan buku dan dokumen yayasan yang ia dukung. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kekuatan yang lahir dari luka yang telah berhasil ia taklukkan. Ia bukan lagi perempuan yang dulu selalu pura-pura tidak tahu, diam menahan sakit, dan memendam kekecewaan. Kini, Laras berdiri tegak sebagai perempuan mandiri yang memilih bangkit, menata hidup dengan keberanian dan keteguhan hati. Keheningan yang dulu mencekam kini berubah menjadi suara-suara kecil harapan. Suara-suara perempuan yang ia temui, yang kini mulai bangkit dari keterpurukan. Laras tahu, perjuangannya belum selesai, tapi ia sudah lebih siap menghadapi apapun. Di suatu malam, setelah menyelesaikan agenda hariannya, Laras menulis di buku catatannya sebuah kalimat yang menggambarkan perjalanan panjangnya. Ketulusan bukan untuk dipermainkan. Diam bukan tanda lemah. Perempuan yang sabar bisa menjadi badai ketika ia memilih untuk bangkit. Jangan pernah abaikan cinta yang berjuang dalam diam, karena sekali ia menyerah, tak ada jalan kembali. Kata-kata itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk setiap perempuan yang pernah merasakan sakit tanpa suara, yang pernah terluka tapi memilih untuk bertahan, yang pernah diperlakukan tak adil tapi masih percaya bahwa hidup bisa lebih baik. Laras menatap jendela, melihat bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit malam. Ia tahu, perjalanan hidupnya mungkin tidak mudah, tapi ia tidak akan pernah takut lagi untuk melangkah. Di ujung cerita ini, tersimpan pesan yang dalam. Ketulusan harus dihargai, diam adalah kekuatan, dan bangkit setelah luka adalah bentuk cinta terbesar pada diri sendiri. Dan bagi Laras, itu sudah cukup. Cukup untuk memulai hidup baru yang penuh makna. Cukup untuk menjadi cahaya bagi dirinya dan perempuan lain yang masih berjuang dalam diam.